Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya, ibu dan teman-teman? Saya harap semuanya dalam kondisi baik dan juga sehat. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin, rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali lagi dalam perkuliahan kali ini walaupun secara online, tapi kita masih diizinkan untuk dapat berkuliah. Selanjutnya kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen pengajar pada mata kuliah Ilmu Administrasi Bisnis yang telah mempercayakan kami bertiga untuk menjelaskan materi tentang peran etika dalam organisasi bisnis. Sebelum kami menjelaskan, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Pertama, perkenalkan nama saya Agnes Renata Pimonia Yumi dengan nomor induk mahasiswa 45220025 dan rekan saya Delvin Febriana dengan NIM 45220013. Dan rekan saya Cerin Randa dengan NIM 45220003. Demikian perkenalan kami. Kita akan masuk pada materi. Selamat menyaksikan. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas hari ini, yang pertama pengertian etika, kedua pengertian bisnis, ketiga pengertian etika bisnis, keempat klasifikasi etika, kelima urgensi etika dalam bisnis, keenam tujuan etika bisnis, ketujuh manfaat etika bisnis, kedelapan prinsip-prinsip etika bisnis, kesembilan kaitan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir 10 contoh etika bisnis. Baik, untuk materi pertama pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tunggal atau ta eta yang berarti jamak, yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Prakoso dalam buku Pasolong tahun 2020 halaman ketiga mengatakan bahwa etika adalah merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang mengatur perilakunya. Yang kedua, menurut Salam dalam buku Pasolong tahun 2020, halaman ketiga mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut Kabertens pada tahun 1994 halaman ke-7 yang mengatakan bahwa etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pegangan bagi seorang dalam mengatur tingkah lakunya. Dan yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Pasolong tahun 2022 halaman 3, ada 3 pengertian tentang etika, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban sosial. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Delvin. Kepada Saudari Delvin, waktu dan tempat saya persilakan. Setelah mengetahui pengertian dari etika, sekarang kita masuk ke dalam pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang kami akan uraikan. Di antaranya yang pertama, menurut Davis dan Blostrom tahun 1975 mengatakan bahwa viewed in a broad way, the term business is typically referred to the development and processing of economy value in society. Yang dimana maksudnya di sini yaitu istilah bisnis itu biasanya mengacu pada pengembangan dan pemrosesan nilai-nilai ekonomi dalam masyarakat. Kemudian ada menurut Hughes and Kapoor dalam bukunya berjudul Butchery Alma tahun 1992
mengatakan bahwa business is the organized effort of individuals to product and sell for a profit the goods and service that satisfy society's need. Yang maksudnya di sini yaitu bisnis adalah upaya terorganisir individu untuk memproduksi dan menjual untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, pengertian bisnis menurut Graffin and Ebert tahun 2004 yang mengatakan bahwa bisnis is an organization that profit goods and service to earn profits. Yang artinya bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian dari businessdictionary.com mengatakan bahwa business is an economic system in which goods and services are changed for one another or money on the basis of their perceived worth. Yang maksudnya di sini yaitu bisnis adalah sistem ekonomi di mana barang dan jasa itu dipertukarkan satu sama lain atau ditukar dengan uang berdasarkan nilainya. Kemudian menurut Wikipedia, The Free Encyclopedia, a business, also known an enterprise or firm, is an organization engaged in the trade or of goods, service, or both to consumers. Kemudian menurut Wikipedia, a business, also known as enterprise or firm, is an organization engaged in the trade of goods, service, or both to consumers. Yang artinya di sini yaitu bisnis atau biasa juga kita tahu dengan usaha atau firma adalah organisasi yang bergerak dalam perdagangan barang, jasa, atau keduanya kepada konsumen. Kemudian pengertian etika bisnis. Ada beberapa kutipan yang kami ambil, diantaranya yang pertama menurut Simar tahun 1996 yang mengatakan bahwa etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Kemudian menurut State et al. Tahun 1984 dalam bukunya yang berjudul Business, Its Nature and Environment and Introduction mengatakan bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Kemudian dari pendapat Ronald G. Ebert dan Ricky tahun 2000, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Kemudian menurut Burtons tahun 2000, etika bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kemudian juga yang terakhir dari pernyataan Carroll dan Buchholz tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul Business and Society, etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selanjutnya, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencangkup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberikan nilai kepada semua pegawainya tentang norma dan perilaku, baik karyawan sampai level pimpinan sekaligus. Perusahaan selalu yakin bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Etika bisnis
Etika berbisnis juga menjadi standar dan pedoman bagi semua pegawai perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan dilandasi sikap-sikap yang profesional. Menurut Nugroho dan Arianto tahun 2015, menciptakan etika bisnis memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pengendalian dalam diri, bersaing dengan cara yang sehat, pengembangan tanggung jawab sosial, menerapkan konsep pembangunan secara berkelanjutan, bersikap jujur dan tidak bersikap yang kurang etis, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi etika. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Di dalam etika khusus terbagi menjadi 3 bagian, etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan hidup. Di dalam etika sosial terbagi menjadi 4 bagian, etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, dan etika profesi. Serta di dalam etika profesi terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu etika bisnis, etika hukum, etika biomedis, etika pendidikan, dan etika media. Selanjutnya, urgensi etika dalam bisnis. Setiap orang memiliki pengertian masing-masing dalam memaknai istilah bisnis, terlepas dari sisi kebaikan maupun sisi keburukannya, seiring dengan kesibukan dirinya dalam menjalani kegiatan bisnis sehari-hari yang banyak menyita waktu. Saat ini banyak orang terlibat dalam urusan bisnis, baik dalam kapasitas mereka selaku wirausahawan, investor, pengelola, pekerja, maupun sebagai pengguna barang dan atau jasa dari bisnis tersebut. Sehingga untuk menjernihkan istilah bisnis ada kalanya menjadi sulit, karena mereka keburu memiliki sudut pandang sendiri, baik karena latar belakang ilmu yang berbeda ataupun karena adanya perbedaan pengalaman dalam menjalani kegiatan bisnis. Terlebih lagi bagi kalangan awam, pemaknaan dan penggunaan istilah bisnis semakin beragam lagi. Untuk dewasa ini, suatu bisnis bisa meraih sukses dengan berpegang pada etika. Bahkan dari beberapa data terakhir, ternyata bahwa bisnis yang paling sukses di dunia adalah juga bisnis yang paling etis. Salah satu alasan paling penting mengapa bisnis perlu mempraktikkan etika bisnis adalah adanya desakan dari konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis yang berbasis nilai atau manfaat. Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sherin. Pada Saudari Sherin, waktu dan tempat saya persilakan. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika berbisnis salah satunya yaitu memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Yang kemudian yaitu etika bisnis menjadi acuan bagi pebisnis untuk berbisnis tanpa merugikan konsumen, buruh, karyawan, serta masyarakat luas. Nah, dengan memiliki etika berbisnis, kita akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan, sehingga merugikan banyak orang. Manfaat etika bisnis. Setelah kita menjalankan etika bisnis dengan baik dan benar, akan ada manfaat yang baik yang dapat kita peroleh, antara lain kredibilitas perusahaan meningkat, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen, bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman, pegawai dan pemimpin akan menjunjung tinggi moral, dan menciptakan hubungan baik antara konsumen maupun pebisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran. Artinya, perilaku bisnis diharuskan memiliki sifat yang jujur atau memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu otonomi. Artinya, perilaku bisnis diharuskan memiliki kemampuan saat mengambil tindakan atau mengambil kesimpulan dan sikap keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri. Yang ketiga itu saling memberi keuntungan. Artinya, pelaku bisnis diharuskan menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan.
Yang keempat yaitu keadilan. Artinya, setiap pelaku bisnis diharuskan untuk diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Dan yang kelima yaitu integritas. Artinya, setiap perilaku bisnis diharuskan mempertahankan nama baik perusahaannya. Kemudian model etika berperilaku di tempat kerja. Dari gambar ini itu menjelaskan mengenai harapan yang harus diperankan oleh individu dalam lingkungan kerja. Harapan ini itu berkaitan dengan bagaimana kepribadian, nilai, prinsip, moral, jenis kelamin, dan peran yang dimainkan individu tersebut untuk menciptakan perilaku etis atau tidak etis. Nah, harapan akan peran individu ini dipengaruhi oleh dua faktor atau dua hal, yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam tabel ini. Contohnya gender. Mengapa gender mempengaruhi perilaku etis? Karena menurut Carol Gilligan membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam sikapnya mengenai bagaimana masalah moral. Contohnya, laki-laki itu perspektifnya lebih ke keadilan. Ia lebih menggunakan logikanya, menggunakan ide-ide yang ada. Kemudian kalau perempuan itu perspektifnya lebih ke perhatian, karena ia lebih menggunakan perasaan atau empati. Ilmuwan menganggap tidak ada jawaban mutlak etis untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, manajer atau pimpinan organisasi seharusnya berfokus pada prinsip moralitas sehingga keputusan yang dibuat itu memiliki prinsip, pantas, dan adil. Manajer perlu menciptakan iklim organisasi yang mendukung upaya munculnya prinsip moralitas menjadi pegangannya, yang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Kemudian kaitan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Kami mencoba mengambil dari pendapat J.R.C. Primantle, J.R. Kunz, dan Detalin S. Klenkov dalam bukunya yang berjudul Ethical Decision Making and Integrative Model for Business Practice, yang dimuat dalam European Business Review Vol 22 nomor 4 tahun 2010, menyajikan suatu model integratif seperti gambar yang ada di slide. Selanjutnya contoh etika dalam organisasi bisnis atau bisnis etis. Dalam bisnis etis ini terdapat 6 contoh. Yang pertama trust atau saling mempercayai, yang kedua morality, yang ketiga fairness, keadilan, yang keempat komitmen, dan yang kelima loyalty atau loyalitas, dan yang keenam passion atau gairah. Baik Ibu dan teman-teman, ada pula kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Mengapa? Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Demikian. Dan adapun kutipan yang indah dari Benjamin Franklin, yaitu ada 3 orang di dunia ini. Yang pertama, orang-orang yang tidak bisa digerakkan, atau orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti tidak akan melakukan apapun untuk berubah. Lalu yang kedua, orang yang dapat digerakkan, atau orang-orang yang melihat kebutuhan akan perubahan dan siap mendengarkan perubahan. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang bergerak, orang-orang yang mewujudkan banyak hal, dan jika kita bisa menyokong lebih banyak orang akan jadi pergerakan. Oleh sebab itu,
Mari mulai hari ini teman-teman kita menanamkan sikap etika kita lebih memperdalam sikap etika kita agar jika di kemudian hari kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pemimpin, kita bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan untuk karyawan ataupun pemimpin-pemimpin yang lain. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.